Di Tanjaya. Iya betul. Sebelum menjadi Muslim, beliau juga mengajar banyak pendeta. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta, Pak. Ya, kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Jadi saya disebut guru pendeta, guru besarnya pendeta ya. Lulusan ST tadi itu masih ada ya, ijazah dan sebagainya? Kayaknya sudah nggak terurus. Sudah nggak, sudah lupa sampai apa? Surat baptis saya sudah tak buang kan. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam aleikum bisem Yeshua Hamasih. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Dan mari kita bersama-sama belajar berapologet. Kali ini kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf yang katanya lulusan dari STT Nomensen Medan ya, Sumatera Utara. Sudah mendapat gelar S1 bahkan MTH ya, sampai magister teologi ya. Lalu teman-teman sekalian, dia tidak suka lagi dengan Kristen karena Kristen tidak benar, lalu pindah ke agama Islam. Dan di sini dia mengatakan bahwa dia bukan berperan sebagai pendeta saja, tetapi di atas para pendeta, karena dia adalah guru-gurunya para pendeta. Jadi dia yang mengajar para pendeta-pendeta yang ada di Republik Indonesia. Termasuk saya kali dong. Tapi orangnya saja tidak kenal ya. Bagaimana kemudian saya belajar dari dia juga gitu ya. Ya mungkin teman-teman pendeta ya, ada yang pendeta begitu ya, yang belajar dari Bapak ini ya, silakan di komen ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini nampak sekali kebohongan. Bahkan ketika ditanyakan masalah ijazah, katanya lupa. Lupa ya, yang nggak ada gunanya lagi. Lah, kan surat baptis saya saja saya sudah buang katanya. Ya, jadi makanya tidak salah ketika Bapak Pendeta Ezra Soru bilang bahwa para mu'alaf ini bodoh-bodoh ya. Seperti mu'alaf begini apa bodoh. Mari teman-teman sekalian kita simak videonya yang ada berikut ini. Di Tanjaya. Iya betul. Sebelum menjadi Muslim, beliau juga mengajar banyak pendeta. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta, Pak. Ya, kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Jadi saya disebut guru pendeta, guru besarnya pendeta ya. Kemudian terus ya, saya sudah khotbah ya. Sejak SMP? SMP ya. Artinya mengajar keagamaan ya, bukan ya, mengajar ilmu umum ya? Bukan, ilmu keagamaan ya. Pernah studi teologi? Pernah ya. Resmi ya? Sekolah tinggi itu? Resmi ya. Di cabangnya Nomensen Medan ya, itu STH, MTH. Sampai master ya teologinya? Oh, Masya Allah. Ya, cuman semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank, Pak. Mudah-mudahan cerita tadi bermanfaat, memperkuat akidah saudara-saudara umat Islam yang lain, dan bagi teman-teman non-muslim ini menjadi semacam cermin gitu ya, bagi mereka-mereka yang membuka pikiran. Mas Randy tadi lulusan ST tadi itu masih ada ya, ijazah dan sebagainya? Kayaknya sudah nggak terurus. Sudah nggak, sudah lupa sampai apa? Surat baptis saya sudah tak buang, kan tidak ada gunanya itu. Waktu ditanya mana surat ijazahnya, bingung dia ngomong. Kayaknya saya sudah lupa. Lawang surat baptis saya juga sudah saya buang katanya. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan dari seorang mu'alaf. Sebelum saya berkomentar, saya baca dulu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Firman Tuhan katakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa itu? Berdusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi teman-teman sekalian, mu'alaf ini adalah bapaknya adalah iblis. Karena hidup dalam dusta.
takiyah, berbohong ya teman-teman sekalian ya. Demi apa? Demi mencari popularitas, demi terkenalnya, demi dikagumi oleh umat Islam. Oh, ini magister teologi. Ini adalah pendeta, ini gurunya para pendeta. Teman-teman sekalian, perhatikan cara bicaranya saja. Kita udah tahu bahwa ini menebarkan sebuah kebohongan. Dia katakan dia lulusan daripada STT Nomensen. Ya mungkin sekolah tinggi daripada HKBP kalau nggak salah itu teman-teman sekalian ya. Ya jadi katanya itu di Malang. Ya, di Malang, dan ketika di Malang ini dia sekolah di situ. Tapi ngomong-ngomong kayaknya belum pernah dibuka cabang deh. Ya, sekolah daripada HKBP ini tidak pernah buka ini ya, buka cabang ke Malang, ke Batu Malang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ijazahnya. Ketika dia katakannya ia lulusan adalah sarjana teologi ya, bahkan dia katakan magister teologi ya. Wow, luar biasa ini. Bahkan dia lebih hebat dari para pendeta, gurunya para pendeta. Tetapi ketika ditanya ijazahnya, ijazahmu masih ada ya bukti-bukti ijazah seperti apa? Mas, kalau itu sih kayaknya saya sudah lupa itu. Ya lah kan surat baptis saya saja pun saya sudah buang. Yang ditanya ijazah larinya ke surat baptis. Kan gak nyambung ini begini udah gila ini. Tapi ngaku-ngaku adalah gurunya para pendeta. Ya kurang lebih seperti Yaya Waloni waktu itu ya. Dia katakan dialah yang mempendetakan para pendeta. Dia ini dedakonnya mbahnya kafir katanya. Aduh, saya tidak habis pikir ya teman-teman. Jika orang-orang seperti ini itu dipercayai oleh umat Islam. Orang-orang seperti ini diviralkan oleh pejuang Islam itu sendiri. Saya tidak masalah dan saya tidak keberatan ketika ada orang yang kemudian meninggalkan Kristus lalu masuk ke agama Islam. Silakan, itu hak pilih. Itu juga sudah Alkitab bilang, menjelang zaman akhir kedatangan Tuhan Yesus itu akan banyak murtad. Orang akan menjual imannya kok. Dengan popularitas, dengan perempuan, dengan laki-laki, ya, dengan harta, jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Orang akan meninggalkan Tuhan. Itu sudah nubuatan. Maka saya tidak sama sekali rugi dan tidak heran, tidak merasa sayang ketika ada orang yang kemudian meninggalkan Kristen. Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang memang tidak belajar kekristenan, tidak belajar tentang Alkitab. Makanya mudah untuk disesatkan. Nah kurang lebih seperti Bapak ini tadi. Jadi sudah sangat jelas teman-teman sekalian seperti apa kualitas mu'alaf. Dan kalau hal ini terus dibiarkan, ya, ini maka sedang terjadinya pembodohan besar-besaran di kalangan umat Islam sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan yang nonton video-video seperti ini, apalagi kalau misalnya yang viralkan kan channel besar ya, misalnya Ayah Sofia, Ipung Atria, iya kan? Channel-channelnya seperti Donditan, apalagi ya, banyak lagi channel Islam yang ngaji cerdas. Katanya ngaji cerdas, tapi orang-orang yang dibawa tidak cerdas. Ya, mereka bersaksi tentang imannya, kemudian dia masuk ke agama Islam itu lalu membahas Kristen, itu tidak nyambung semua. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah yang dibangun dari atas dasar kebohongan. Maka itu akan melahirkan kebohongan yang baru, kebohongan yang baru, kebohongan yang baru. Dan celakalah orang yang kemudian percaya pada kebohongan itu. Jadi jelas bahwa orang ini tidak pernah sekolah teologi. Tidak pernah sarjana teologi. Tidak pernah magister teologi. Ini semua adalah kebohongan seperti yang dibangun oleh Ustadz Ahmad Kainama. Tapi sudah diterima mentah-mentah. Yang penting kan masuk Islam. Yang penting kan Islam indah. Bukti kebenaran Islam. Banyak para pendeta masuk ke agama Islam. Begitu saya tantang, silakan tunjukkan kepada saya surat pentabisan pendeta Yaya Waloni, surat pentabisan pendeta dan Cemumak.
surat pembaptisan Donditan, surat pentabisan ya, pentabisan yang saya maksud ya teman sekalian. Pendeku itu ditabiskan jadi pendeta begitu. Misalnya Ustadz Lamat Tainama, ya, atau Bangun Samudra, Iriane Handono, bahwa mereka adalah mantan biarawati dan mantan pastor. Silakan buktikan. Tentu mereka masih punya itu. Sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan hal itu. Karena memang tidak ada pendeta yang meninggalkan Yesus lalu masuk ke agama Islam. Tidak ada. Semua hanya ngaku. Mengklaim. Ini yang sedang terjadi. Tapi orang-orang yang tidak punya otak, mereka percaya begitu saja. Oleh karena itu teman sekalian, marilah kita cerdas, jangan mudah dibohongi dengan dibungkus dengan baju agamis, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan bahasa-bahasa asing, lalu kita percaya kepada mereka. Belajarlah, tanya kepada Tuhan. Karena satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Dialah penguasa di bumi dan di surga, dan dialah juru selamat. Barang siapa yang ingin masuk surga, percayalah pada Yesus Kristus. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.